Oke. Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Rai. Kali ini saya lagi ada di Rai Fitness Bandung, lagi latihan kaki bersama Ricky Samsuri. Halo Fitness Mania, apa kabar? Rick, duduk sini. Rick. Oh ya, udah. Ya. Teman-teman, jadi sekali lagi kita akan bahas tentang beberapa program latihan ya, Bro. Kali ini kita akan membahas tentang latihan kaki. Yes. Mungkin beberapa tips yang Ricky ada ide, masukan. Kita ngobrol sambil habis latihan kaki nih. Ngos-ngosan sejenak. Jadi asli nih, nggak di... Betul, jadi otot kaki adalah otot, kalau kita ngomongin skeletal muscle adalah is the largest organ di badan kita. Yes. Hampir 60%. Kaki memegang peran yang begitu besar ya. Yes. Karena hampir sebagian besar lower body part itu adalah yang paling banyak ototnya. Paling banyak, betul. Jadi otomatis berbicara sensitivitas insulin, berbicara bakar gula, berbicara glucose disposal, tempat pembuangan gula, itu semua kita dapatkan dengan kita rajin latihan beban ya, terutama latihan kaki. Mungkin tipsnya, Rick, terutama buat teman-teman sekali lagi ya, kita di sini kita bisa bikin series namanya Natural Bodybuilding Training Program series ya. Yes. Karena teman-teman selama ini selalu punya satu pesimisme ya, yang saya mungkin nggak bisa salahkan ya, karena selama ini orang beranggapan bahwa kalau mau punya badan bagus berarti harus pakai barang, harus pakai drugs, harus pakai steroids. Support system ya, gitu ya. Saya bersyukur saya dan Ricky kita dari dulu ya tidak terpapar oleh hal tersebut. Betul. Jadi kalau teman-teman nanti lihat badan saya, badannya Ricky, nanti mungkin lihat teman-teman lain, mungkin badan Taat, badan Bobby, mungkin badan Komara di Tayana dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mereka inilah yang menjadi panutan bagi teman-teman untuk belajar. Karena kalau teman-teman belajarnya juga dari orang-orang yang beranggapan, oh kalau nggak bakal bisa badan bagus kalau seandainya kita nggak cheating, dalam arti kita nggak bisa punya badan bagus kalau tidak punya yang namanya terpapar dengan performance enhancement drug. Menurut saya salah besar lah teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, itu kita nggak bisa bilang benar atau salah dalam arti kalau kepala kita adalah akumulasi data dan informasi yang kita kumpulkan. Jadi kalau informasi tentang atau data tentang natural athletes, bodybuilders gitu. Ya, betul. Yang benar yang teman-teman belum pernah ketemu dan belum pernah bisa dengar share-share-nya, ya mungkin teman-teman susah. Tapi di 2023, saya Ricky dan kawan-kawan, kita akan bangun komunitas natural buat jadi wadah bagi teman-teman untuk bisa punya penguatan hati ya, bahwa siapa yang kerja keras dia dapetin hasil. Rick, jadi nggak selalu pesimis ya, brother. Itu yang saya mau kasih tips teman-teman di luar sana yang selalu pesimis, karena memang di era mulanya ini semua serba teknologi, semua serba gampang dan enak. Di era kita start dari nol ya. Iya, kita belajar. Bedanya tahun dulu saya sama Ricky, kalau teman-teman tahu, Ricky mungkin mulai di tahun 90-an ya. Iya, 90-an. Saya mulai di tahun 80-an. Jadi memang pada saat itu emang nggak ada apa-apa yang bisa bantu kita gitu. Termasuk alat-alat juga nggak sebagus sekarang ya. Betul. Jadi makanya kenapa hal itu yang bisa meyakinkan kepada teman-teman bahwa ibaratnya nggak pakai apa-apa tuh bisa gitu. Ya, dan langsung Rick, kira-kira tips-tipsnya. Iya, kalau tips itu kalau menurut saya kayak terutama main kaki saat ini, bukannya kita mau show off berat-beratan, tapi baik lagi saya selalu bilang tips main kaki yang baik itu adalah perhatikan formnya, angkatannya. Nanti gak usah khawatir dengan bebannya dengan menguatnya otot kaki kita yang dengan fondasi yang baik, bebannya pasti akan naik. Nah, dengan beban naik itu berarti kita ototnya growing, bertambah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah perlu ketergantungan apa-apa. Nanti yang ada pas kita misalnya pakai sesuatu, begitu kita lagi kuat, terus kita tidak pakai sesuatu, kita jadi lemes, jadi pesimis ya, jadi turun gitu. Dan satu lagi saya bilang, olahraga fitness itu olahraga yang olahraga proses, long term, dan memang kita harus nikmati prosesnya, passion. Harus di sana ada hati. Tapi kalau cuman short term sementara doang untuk latihan gaya-gayaan, saya agak kurang setuju ya. Jadi cintailah prosesnya dan terus belajar. Saya dan Mas Ade juga sih terus belajar dengan teknologi yang maju ini. Kita terus belajar supaya bisa sharing ke teman-teman bagaimana mempunyai badan yang secara alami yang kita punya tanpa pinjaman dari luar, sehingga kita udah tua pun warisannya juga masih ada, brother ya. Kita bisa ngomong ke generasi muda bahwa inilah the old fashion yang the ultimate
sesungguhnya. Ya teman-teman pasti bisa ya. Jadi sekali lagi kalau latihan kaki sendiri, di satu sisi sebenarnya kaki itu kan memang ototnya udah banyak. Banyak, betul. Jadi secara umum kalau teman-teman tahu berbagai jenis latihan kaki, kita ada squats, lalu leg press, lunges, lunges juga. Rick apa aja Rick? Ricky biasanya apa? Squats? Squat, kalau lunges kan split ya buat lalu leg press. Leg press saya main pakai sumo squat. Sumo squat. Pakai dumbbell ya, terus mungkin ya stiff leg deadlift. Stiff leg deadlift. Itu ya. Kalau orderan kira-kira duluan yang mana secara urutan? Secara urutan sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ada urutannya, brother, selama semua dilakukan. Ini lebih ke Ricky kalau saya biasa di leg extension aja, di isolation movement dulu. Jadi berarti isolation movement. Jadi kalau teman-teman tahu, isolation movement hanya melibatkan satu persendian. Yes, betul. Dan biasanya hanya melibatkan satu otot aja di situ. Leg extension aja enaknya dulu ya. Tapi kalau kita bicara multi joint exercise, seperti squat, seperti leg press, dia melibatkan lebih dari satu persendian, melibatkan lebih dari satu otot yang terlibat, teman-teman. Jadi makanya bokongnya juga kelatih, kena semua betisnya juga kena juga ya yang lain. Nah jadi berarti kalau saya kebalikannya bro, kalau saya justru compound dulu. Compound dulu. Jadi kalau ada istilah yang namanya priority training principle, jadi memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan saya mengangkat beban paling berat. Saya coba dahulukan. Tapi memang pemanasannya saya pakai yang ringan dulu. Jadi misalnya kalau kayak squat, kayak leg press, saya pakai yang 1 plate, 2 plate dulu, mudah panas baru masuk gitu. Tapi compound saya dahulukan. Nah, si isolation saya jadikan penutup gitu. Tapi kalau Ricky dibalik, isolation jadi warm up. Compound masuk ya. Jadi teman-teman silahkan memilih preference yang baiknya mana. Jadi kalau ditanya mana yang baik, dua-duanya baik. Dua-duanya baik, sesuai dengan itu. Makanya kayak sekarang dapat tips dari Mas Ade, mungkin suatu saat akan merubah itu. Sah-sah saja, nggak masalah ya. Nah, tadi yang kedua, yang Ricky tadi katakan pada teman-teman, yaitu adalah jadi kita latihan ya, kita benar-benar yang lebih utama memang di sini yang jadi tantangan ya, apalagi di zaman sekarang ini kalau kita ngomongin ego itu memang kenceng ya, terutama kalau kita bicara squats gitu ya, apalagi squat is part of powerlifting regimen kan, ada squats, ada deadlifts, ada bench press misalnya ya. Jadi kadang-kadang memang ada kecenderungan kita dengan sekarang terutama powerlifting yang makin populer gitu ya. Jadi akhirnya orang cenderung untuk akhirnya menjadikan berapa beban yang saya bisa angkat sebagai indikator atau parameter daripada patokan keberhasilan seseorang. Nah, di sini yang menjadi tantangan ya teman-teman sekalian. Jadi ketika kita kadang-kadang makan karbonnya tinggi, ketika kita makannya mungkin kalorinya banyak, sebenarnya secara tidak langsung memang tertranslate dengan akhirnya ngangkat kita lebih berat. Tapi kembali lagi kalau teman-teman memang kebetulan kayak saya, kayak Ricky, yang kita memang bodybuilding, jadi substansi atau esensinya tetap adalah at the end of the day adalah badan yang bagus. Nah, sedangkan latihan itu basically adalah is a tool, is a method. Memang salah satu indikator daripada latihan itu adalah beban. Semakin berat, semakin baik selama terkontrol. Nah, yang jadi tantangan adalah asosiasi, brother. Yaitu adalah ketika kita ngangkat, memang kecenderungan kita adalah ingin menyelesaikan tugas atau assignment kita. Karena di aturan yang namanya powerlifting, ibaratnya kita harus mengangkat is a certain way of lifting. Gerakannya harus seperti apa, angkatannya dari titik mana menuju destinasi mana. Nah, jadi hal itu yang harus dipenuhi gitu. Nah, tapi dalam hal tersebut sebenarnya memang konsep di kepala itu mempengaruhi hasil. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi, asosiasi itu begitu penting kalau untuk bodybuilding. Nah, jadi ketika kita asosiasinya hanya menyelesaikan tugas, bisa mengangkat seberat-beratnya atau bisa mengangkat berkali-kalinya. Itu berbeda dengan ketika kita bilang pada saat saya latihan saya mengangkat meskipun bebannya sedikit lebih ringan, tapi saya bisa merasakan otot yang saya targetkan. Jadi waktu saya ngangkat aja saya membayangkan saya juga at the same time I'm like a posing, like flexing. My glutes atau apa, membayangkan waktu lagi ngangkat gitu ya, pada saat turun, pada saat naik ya, pada saat kontraksi itu kayak kita lagi membayangkan lagi di pose ke-6, ke-5 dari ke-6, kayak lagi kita kepengen back double bicep atau back lat spread ya pada saat itu kakinya, atau pada saat side chest gitu ya, membayangkan kakinya. Jadi teman-teman kadang-kadang asosiasi itu memang mempengaruhi outcome itu sendiri gitu. Nah, seperti contoh yang saya sering ceritakan, membayangkan kayak kita misalnya teman-teman cuma bisa squat di rumah sendiri menggunakan badan sendiri. Tapi pada saat kita naik, kita membayangkan kita menekan lantai ke bawah. Push. Nah, pada saat kita menekan lantai ke bawah, pada saat itu apalagi kalau tumpuannya kita taruh di tumit, itu yang kerasa itu malah di glutes. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin kan, gerakan yang sama dari luar secara visual,
Tapi pada saat dimana isi kepala orang itu berbeda, betul. Dia bisa ngerasain yang beda. Tapi teman-teman bilang, sama-sama aja dari luar. Makanya teman-teman kadang-kadang sering kan membuat kayak semacam kayak apa ya kalau istilahnya tuh kayak komen-komen seperti misalnya kayak itu salah tuh nggak benar gitu ya. Sekali lagi seperti saya katakan, benar dan salah akhirnya nanti akan terbayar dengan outcome-nya. Kayak saya misalnya ngangkat bicep nih, paling sering teman-teman suka bilang, oh itu Mas Adi kok nggak full range, nggak full range, badannya digerakkan. Nah seperti saya katakan tadi, kalau memang itu salah dan akhirnya saya tidak ada manfaatnya, dan tidak hasil, dan tidak ada hasilnya, maka berarti konsekuensinya tangan saya akan kecil dengan sendirinya. Nah, tapi kan ada hasilnya. Ketika tangannya besar dan ada hasilnya, berarti pasti latihan itu baik. Betul. Kecuali ada juga sih cara yang kedua, brother. Latihannya bisa hancur, tapi pakai steroid saja. Jadi juga. Jadi juga. Nah itu akhirnya beda lagi. Gitu. Beda lagi, betul. Tapi kebetulan saya bersyukur, maksudnya saya, Ricky dan kawan-kawan, kita justru semakin cerdas dalam latihan itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita memang nggak pakai apa-apa. Yes. Jadi kalau kita pakai apa-apa kita jadi rancu. Karena kita nggak tahu. Karena banyak kan orang yang pakai drugs, pakai steroid, lalu abis itu dia jelasin tentang latihan harusnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur kita tanya, pernah nggak kamu seandainya nggak pakai barang, lalu kamu latihan dengan cara yang menurut kamu benar? Nanti kamu lihat hasilnya kayak apa, bagaimana? Gitu. Karena ketika nanti hasilnya justru datangnya malah dari barangnya, gitu, dari performance enhancement drugs-nya. Nah pada saat itu sebenarnya akhirnya menjadi rancu untuk kita tidak bisa melihat ketajaman daripada informasi strategi latihan tersebut, paham nggak maksudnya? Nah jadi itu yang makanya kenapa saya punya keyakinan dan juga saya yakin Ricky juga teman-teman yang lain, ada Hence, ada Bagol, ada Bobby, ada Mas Yudis juga, Komara, yang memang kita dari dulu sebenarnya sangat really into apa ya, maksudnya kembali lagi kalau kita berbicara physical culturist bro, itu namanya budayawan fisik. Artinya sebenarnya kita sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang pembelajar, juga sebagai seorang seniman tuh maksudnya apa? Jadi nilai seni kita akan jauh lebih tinggi ketika kita memang nggak pakai apa-apa. Tapi ketika kita dibantu oleh berbagai alat bantu seperti misalnya mungkin ceritanya misalnya mungkin performance enhancement. Nah pada saat itulah nilai kesenian kita berkurang. Ibarat kayak batik tulis dan juga batik dengan menggunakan printing sih bro sebenarnya. Jadi tinggal di print aja beres. Tinggal di print beres urusan, kelihatannya semua sama dan lebih rapi. Sedangkan batik tulis lebih lama, lebih susah dan nggak rapi gitu. Tapi kan originalitasnya itu, seninya itu. Masalahnya kecerdasan kita akan batik itu tinggi. Tapi kecerdasan kita akan badan itu rendah. Sehingga jadi akhirnya yang natural malah akhirnya yang dicela. Betul. Bahkan akhirnya terakhirnya dianggap sebagai istilahnya, wah lo fake natty lo, gitu ya. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi ada satu cerita nih bro, ini di luar dari itu ya teman-teman. Jadi saya tanya sama Brother Ricky, bro tahu gak, ini cuma bercanda ya teman-teman, tapi kurang lebih kira-kira gini nih, ini pertanyaan nih bro. Gimana caranya membedakan orang yang natural sama yang nggak natural? Gimana caranya? Membedakan? Gimana yang bisa membedakan orang natural sama nggak natural? Ya kalau menurut saya. Ya kalau natural bagaimana? Yang lebih confidence aja, dia lebih nggak peduli kali ya sama. Iya, tapi gimana bro jelasinnya ke orang, bilang gimana caranya menentukan orang yang natural sama nggak natural bedanya apa? Kalau saya pribadi. Ya apa? Misalnya kan kayak bro bilang, oh iya dia ternyata tiba-tiba putingnya payudaranya naik, nah itu pasti nggak natural. Oh iya itu. Oh badannya jerawatan, dia nggak natural. Oh tiba-tiba bahunya delsnya nggak usah diapa-apain tapi bengkak sendiri. Ya, kalau itu udah pasti. Misalnya, saya pikir cerita yang lain ya. Apa kira-kira? Kalau menurut saya dari attitude sih. Kalau saya pribadi ngalamin attitude. Kalau saya ini pribadi, kalau tadi side effect udah pasti lah ya semua. Jadi nggak, itu kan yang buat menjelaskan kepada pemula untuk bisa tahu mana yang pakai dan mana yang tidak gitu. Tapi kalau saya bro saya langsung aja kalau ditanya, tahu nggak gimana caranya? Gimana? Ini sebenarnya saya cuma sedang cynical sebenarnya, cynical. Jadi cynicalnya itu gini bro, jadi teman-teman tahu gak gimana caranya membedakan orang yang natural dengan nggak natural? Caranya gampang bro. Kalau dia lebih bagus dari kita, berarti dia nggak natural. Jadi itu kayak dibalik ya? Ya udah segampang itu aja. Oke. Jadi makanya teman-teman pasti punya jawaban itu juga. Jadi begitu teman-teman ngelihat orang lain, oh iya dia lebih bagus ya dari gue ya, dia pasti nggak natural. Iya. Pasti make. Kalau seandainya dia ngaku natural, berarti dia fake natty. Iya. Gitu. Kenapa? Kenapa kita nggak senang dengan fake natty teman-teman sekalian? Karena kita nggak mau mendapatkan satu kenyataan kalau ternyata di luar sana ada orang yang latihannya lebih keras dari kita, badannya lebih bagus dari kita, dietnya lebih ketat dari kita, tapi ternyata nggak pakai drugs.
dan ternyata lebih bagus gitu. Nah itu kita nggak terima, susah ya pasti gitu. Nah makanya kenapa ketimbang daripada kita istilahnya tersinggung dengan fake body, atau fake body kan, orang yang pakai drugs maksudnya, kita lebih tersinggung dengan fake natty gitu. Kenapa? Karena kita berusaha untuk bilang bahwa semua orang di luar sana, konklusinya kalau mau punya badan bagus pasti harus pakai drugs. Kalau mau kaya pasti harus korupsi. Kalau ibaratnya orang baik sama kita pasti ada maunya. Itu adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah kita mau yakini itu. Karena ketika ternyata kenyataannya tidak seperti itu, nah pada saat itu berat banget kan, teman-teman bisa bayangin dong, teman-teman udah pakai barang nih ya, udah pakai steroid, udah apa, tiba-tiba ketemu Ricky-nya jujur, Ricky-nya natural, ya badannya lebih bagus daripada teman-teman. Itu teman-teman bawaannya kalau bisa hara kiri kali ya gitu. Dia makanya udah semuanya dicoba. Makanya kenapa jawabannya kalau bisa Ricky, kalau bisa harus on drugs juga gitu supaya I feel better. Gitu. Jadi Kak, terang aja deh gitu. Ya tapi kembali lagi ya teman-teman, ini semua hanya bercandaan saja. Tapi omongan ini tuh sebenarnya bisa menjadi satu pertimbangan buat kita bahwa itulah kadang-kadang memang sifat kita sendiri sama-sama. Karena kita ngelihat orang yang lebih bagus pun juga kita bilang, oh nggak mungkin dia ini. Apalagi kayak kita natural bertanding di pertandingan yang kejuaraan dunia juga gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ada istilah juga yang teman-teman pernah dengarkan, ada istilah orang bilang gini, meskipun kita pakai juga bro, katanya nggak semua orang bisa badannya bagus juga. Betul banyak juga. Saya baca begitu ya. Memang betul. Tapi balik lagi, kalau mau tahu badan bagusnya sesungguhnya ya lo nggak usah pakai. Gitu. Jadi sama-sama lo bisa nggak punya badan bagusnya gitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya yang lebih tajam lagi gitu. Bukannya sama aja kayak orang bilang ibaratnya kayak meskipun saya berbuat jahat tapi saya sopan santun gitu misalnya gitu, tapi ya nggak nyambung gitu. Betul. Poinnya adalah kalau bisa nggak berbuat itu akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, buat kesehatan dan kebaikan. Betul, begitu banyak program natural bodybuilding nanti dari Ricky, dari saya, dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa stay tune terus ya. Saya ucapkan teman-teman jangan pernah kecil hati ya. Kalau menurut saya selalu ada beberapa pertanyaan yang kita mesti jawab sama diri kita sebelum nanti kita akhirnya bisa lompat ke dalam satu unconscious decision tadi untuk akhirnya saya mau pakai drugs dan sebagainya. Tanya secara jujur balik ke diri kita sendiri. Saya latihan masih bisa lebih improve gak dari hari ini? Itu satu. Kedua, saya diet masih bisa lebih improve gak dari hari ini? Itu dua. Dan ketiga, dari mindset, istirahat saya, surrounding saya, tempat latihan saya, teman latihan saya bisa gak lebih bagus dari hari ini? Kalau semua jawabannya bisa lebih bagus bagus daripada pertanyaan tersebut, berarti teman-teman nggak perlu mencari solusi untuk menyalahgunakan obat. Iya, kan makanya kan ada. Karena dengan cara improve itu teman-teman tetap akan mendapatkan kemajuan. Tapi ketika teman-teman bilang, gue udah latihan keras, nggak maju-maju, gue udah diet, udah ketat, nggak maju-maju, gue juga udah mindsetnya udah bener nggak maju-maju, ya silahkan aja kalau seandainya misalnya harus mau mencari jalan lain. Tapi sekali lagi, biasanya kalau kita bisa bilang latihan saya udah oke, diet saya udah oke, mindset saya udah oke, berarti sebenarnya teman-teman biasanya delusional gitu. Karena pada kenyataannya sebenarnya kalau ada istilah orang bilang, what is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. There's always plenty of space atau tempat kesempatan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Ricky Samsuri juara dunia kalau teman-teman tahu tahun berapa bro? 2004. Natural tahun 2004 itu kan berarti kan hampir 20 tahun yang lalu ya bro ya. 20 tahun yang lalu aja udah juara dunia. Saya juara dunia tahun 96. Itu berarti udah hampir hampir 30 tahun yang lalu ya gitu ya. Nah, poinnya adalah dari dulu aja sampai hari ini saya merasa ibaratnya kok selalu ada hal yang bisa kita pelajari. Selalu. Ada hal yang bisa kita improve. Ditambah lagi juga dengan kondisi kita sekarang yang makin lama makin menua, itu jadi challenges lagi, jadi lebih banyak pengen belajar sih. Betul, apalagi kita juga mengalami yang namanya resistensi juga di kalau secara anabolik gitu ya. Dulu kayak latihan segini kayaknya cepet banget berkembangnya. Ketika kita sekarang, saya udah di atas kepala 5, Ricky udah bentar lagi udah kepala 5. Jadi tantangannya juga semakin berat. Tapi teman-teman sekali lagi kalau ada istilah yang mengatakan masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building. Menurut saya, the future of bodybuilding it has to be, kalau istilahnya fate of bodybuilding itu harusnya adanya di tangan natural bodybuilding life way ya gitu. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bro, thank you banget. Thank you banget nih sharingnya. Thank you. Ya, kita kotak-kotak terus. Satu saat nanti Ricky boleh punya
YouTube channel juga bro, jadi biar teman-teman juga biar bisa follow. Tapi sementara kalau Ricky belum punya, nanti Ricky gabung dulu sama saya di Dunia Dera ya, kita latihan bareng lagi dulu biar bantu. Karena dunia sama. Iya, ya buat teman-teman silakan share materi ini juga nanti kalau mau komen dan sebagainya dengan senang hati. Tetap semangat pokoknya, stay konsisten, ya kan, hasil kerja keras kita pasti di masa yang akan datang akan kita petik hasilnya. Cheers bro. Cheers.